Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang diskriminan ya. Sebelumnya kalian sudah mengenal rumus kuadratik ya, atau rumus ABC. Di mana rumus ABC itu rumusnya X 1,2 sama dengan negatif B plus min akar pangkat dari B pangkat 2, ini akar pangkat 2 ya, dari B pangkat 2 negatif 4AC per 2A. Nah, ternyata di dalam rumus ABC ini atau rumus kuadratik ini, di dalamnya itu, di dalam akarnya itu disebut diskriminan ya, atau simbolnya D ya, simbolnya D, yaitu diskriminan sama dengan B pangkat 2 negatif 4AC. Nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat ya, atau pengertian lain dari diskriminan itu adalah suatu kuantitas yang bergantung pada koefisien dalam menentukan sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan nilai diskriminan ya? Kita coba lihat ke contoh soal berikut. Oke, di sini Bapak sudah menuliskan contoh soal ya. Di sini ada 3 contoh soal, di mana yang pertama x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Yang ketiga x pangkat 2 tambah x tambah 1 sama dengan 0. Dari ketiga contoh soal ini kita coba cari nilai diskriminannya ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu rumus dari diskriminan tadi ya. Jadi untuk nomor 1, rumus diskriminan kan D sama dengan B pangkat 2 negatif 4AC kan gitu ya. Nah, di soal nomor 1 kan sini ya, kita tulislah A nya 1 kan ya, B nya sama dengan 5 ya, C nya sama dengan 6. Oke, jadi kita masukkan diskriminan B pangkat 2 berarti 5, kita pangkat 2 kan negatif 4 dikali A nya 1, C nya 6, maka nilai D sama dengan 5 pangkat 2 25 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 6 ya 24, maka diskriminan sama dengan 25 kurangi 24 sama dengan 1 ya. Itu nomor 1. Untuk nomor 2 kita tentukan dulu ya. Nomor 2, oke, kita tentukan nilai A nya sama dengan 1, yang ini ya 1, B nya 2 ya, dan C nya sama dengan 1 ya. Diskriminan yang kedua, tulis rumusnya D sama dengan B pangkat 2 negatif 4AC ya. Jadi D sama dengan B nya 2 pangkat 2 negatif 4 kali A nya 1, C nya 1. Jadi D sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan ya, dikurangi 4 kali 1 kali 1 jadi 4. Jadi D nya sama dengan 0. Ini 2 penyelesaian. Yang ketiga, kita
kita tentukan dulu. A nya sama dengan 1, B nya 1 ya, 1 ini 1, C nya juga 1 ya, konstanta. Jadi A nya 1, B nya 1, C nya juga 1 ya. Oke. Nomor 3 kita tuliskan diskriminal sama dengan B pangkat 2 negatif 4 AC. Maka diskriminal sama dengan B nya berarti 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 kali 1. Jadi diskriminan 1 kali 1 sama dengan 1 ya, dikurangi 4 kali 1 kali 1 ya, berarti sama dengan 4. Maka D nya ya, nilai diskriminannya sama dengan 1 dikurangi 4 yaitu negatif 3. Nah, di sini ada 3 kondisi nih ketika ketika diskriminannya sama dengan 1, lalu diskriminan sama dengan 0, lalu satu lagi diskriminannya sama dengan negatif 3. Apa artinya? Oke, di buku siswa ya ada sebetulnya, kita lihat apa arti dari diskriminan itu. Untuk diskriminan lebih dari 0 maka akar-akarnya ini berbeda, artinya X1 dan X2 nya hasilnya berbeda gitu ya. Lalu untuk D sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar, artinya ini sama ya, X1 dan X2 nya sama. Untuk diskriminan lebih kecil dari 0 maka akar-akarnya tidak ada, atau nanti bilangannya imajiner gitu ya. Nanti lebih jauh mungkin akan dibahas di tingkat selanjutnya. Oke, coba kita buktikan ya. Berarti yang nomor 1 ini, yang nomor 1 dia akar-akarnya berbeda, artinya X1 dan X2 nya itu berbeda gitu ya, berbeda. Kalau yang D sama dengan 0, ini X1 itu sama dengan X2, ini akan sama. Kalau yang D sama dengan negatif 3 tadi ya, akar-akarnya tidak ada, artinya kita tulis saja tidak ada akar-akar persamaannya gitu ya, tidak ada akar-akar persamaannya. Oke, coba kita buktikan benar tidak nomor 1 ini akar-akarnya X1 dan X2 nya beda ya. Coba kita buktikan. Kita gunakan rumus ABC saja ya. Kita gunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang nomor 1 ya, yang nomor 1. Oke, nomor 1 kita tulis saja X1,2 sama dengan negatif B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A ya, sama dengan langsung saja negatif B, B nya negatif 5 ya, kan di atas negatif 5, B nya negatif 5 plus min pangkat maaf, B nya 5 ya, ini karena negatif berarti negatif 5, B nya 5 positif, berarti ini 5 pangkat 2 negatif 4, A nya 1, C nya 6 per 2 dikali 1 ya, itu sama dengan negatif 5 plus min akar 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 25 dikurangi ya, kurangi
4 kali 1 4 kali 6 ya. Tadi udah ya di sini nih 24 ya. Terus per 2 ya. Selanjutnya kita selesaikan negatif 5 plus min akar 1 per 2. Nah, ini X 1,2. Maka jawabannya X1 misalnya gitu ya, kita ambil positif berarti negatif 5 plus akar 1 ya, akar 1 per 2. Lalu untuk X2 nya negatif 5 negatif akar 1 plus 2. Nah, ini kan di sini pasti jawabannya akan berbeda ya, jadi X1 dan X2 nya berbeda. Nah, maka nilai X1 nya kita dapat ya, ini akar 1 negatif 5 ditambah 1 ya, akar 1 itu jawabannya bisa positif 1 atau bisa negatif 1. Ini kita ambil yang positif per 2, yang ini negatif 5 negatif 1 per 2. Jadi negatif 5 ditambah 1 kan jawabannya negatif 4 ya, per 2 sama dengan negatif 4 bagi 2 berarti negatif 2. Yang ini negatif 5 dikurangi 1 berarti menjadi negatif 6 per 2. Negatif 6 per 2 itu sama dengan negatif 3. Nah, ini kan jawabannya. Jawabannya itu kan X1 nya sama dengan negatif 2 dan X2 nya sama dengan negatif 3. Maka jelas di sini betul X1 dan X2 nya berbeda kan itu ya. X1 nya negatif 2 dan X2 nya negatif 3. Oke. Bagaimana dengan penyelesaian proses penyelesaian yang nomor 2 ini? Diketahui diseliminannya 0, X1 dan X2 nya ini tadi kembar ya atau sama, X1 sama dengan X2. Coba kita cross check ya. Oke. Kita cross check nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kita batasi terlebih dahulu. Oke, agar tidak bingung. Nomor 2 X 1,2 sama dengan negatif B plus min akar B kuadrat negatif 4AC per 2A. Jadi X 1,2 ya sama dengan B nya 2 berarti negatif 2 plus min 2A kita akarkan negatif 4 A nya 1 C nya 1 ya, berarti 1 kali 1 ya, yang ini sebetulnya sudah dapat 0 ya. Oke, per 2 dikali 1 jadi sama dengan negatif 2 plus min akar 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4 per 2. Maka negatif 2 plus min akar 4 kurangi 4 0 ya, 0 ya. Oke, maka negatif 2 plus min 0 per 2. Oke, ini kan X tadi X1 X1,2 ya, X1,2. Maka kita ambil misalnya X1 nya itu positif, berarti negatif 2 tambah 0 ya, 0 per 2. X2 nya kita ambil yang negatif 2 negatif 0 per 2. Ini hasilnya X1 berarti negatif 2 tambah 0 adalah negatif 2 per 2, berarti negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1 ya. X2 nya negatif 2 dikurangi 0 sama dengan negatif 2 juga ya, per 2 ya, negatif 2 bagi 2 tetap negatif 1. Nah, bisa kita lihat bahwa penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat yang nomor 2 tadi ya, itu
X1 nya nih, X1 nya sama dengan negatif 1 kan gitu ya, lalu X2 nya juga sama dengan negatif 1, maka X1 nya itu sama dengan X2 itu sama dengan negatif 1. Ternyata betul ya, ketika diskriminannya itu sama dengan 0, maka X1 nya dan X2 sama ya, X1 dan X2 nya sama. Jadi kalau X1 dan X2 nya, kalau diskriminannya lebih besar, ini diskriminannya lebih besar dari 0, maka X1 dan X2 nya berbeda. Yang ini diskriminan sama dengan 0 itu kembar ya, hasilnya kembar. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, ini kan diskriminannya negatif 3, berarti kan lebih kecil dari 0, maka tidak ada akar penyelesaiannya. Nah, itu mungkin materi diskriminan ya yang perlu kalian ketahui. Jadi ada 3 kondisi nilai diskriminan. Yang pertama lebih dari 0, yang kedua sama dengan 0, dan yang ketiga lebih kecil dari 0. Nah ya, terima kasih Bapak Airi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.